Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia dari kelas SI 6F, NIM 1814124, mata kuliah Manajemen and Administration. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi 12 slide ke-6 dan 7, yaitu jenis laporan. Pertama, berdasarkan waktu penyampaian. Jika dilihat dari segi waktu, laporan dapat dibagi menjadi dua, yaitu laporan rutin dan laporan insidental. Laporan rutin sering pula disebut laporan berkala atau periodik. Laporan rutin merupakan laporan yang dibuat secara periodik menurut periode waktu tertentu, misalnya mingguan, bulanan, dan tahunan. Lalu yang selanjutnya laporan insidental. Laporan insidental merupakan laporan yang dibuat dan disampaikan dengan waktu yang tidak terjadwal tetap, tetapi berdasarkan suatu peristiwa tertentu yang dianggap penting oleh organisasi. Lalu yang kedua itu berdasarkan cara penyampaian. Jika dilihat dari segi penyampaian, laporan dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu laporan lisan, laporan tertulis, dan laporan visual. Pertama, laporan lisan. Laporan ini tidak memerlukan bentuk penulisan khusus karena laporan ini bersifat langsung baik melalui telepon maupun bertatap muka. Laporan lisan bersifat informatif dan singkat. Yang kedua, laporan tertulis. Laporan ini bisa berbentuk formal atau informal. Laporan tertulis formal mempunyai bentuk yang standar mulai dari permasalahan, tujuan, sampai dengan biaya. Lalu yang terakhir, laporan visual. Laporan ini disajikan dalam bentuk gambar, bisa berupa lukisan, foto, film, atau slide. Lalu yang ketiga itu berdasarkan bentuk. Dilihat dari segi bentuk, laporan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu berbentuk surat, berbentuk formulir, dan berbentuk karangan atau naskah. Yang berbentuk surat, laporan dalam bentuk surat memuat informasi yang terbatas, hanya poin-poin tertentu saja yang ditulis di dalamnya. Lalu yang berbentuk formulir, laporan dalam bentuk ini disajikan dalam bentuk dan format yang tetap. Dengan kata lain, yang berubah adalah isinya, tetapi materi yang dilaporkan tetap. Laporan bentuk ini biasanya dilakukan dalam laporan rutin. Berbentuk karangan atau naskah. Laporan ini menyampaikan informasi yang cukup banyak. Biasanya digunakan dalam menulis laporan formal, misalnya skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu yang keempat, berdasarkan sifat penyajian. Dilihat dari sifat penyajian, laporan dibagi menjadi dua, yaitu laporan informal dan formal. Laporan informal biasanya dibuat berdasarkan keinginan penyusun sendiri tanpa mengikuti aturan pembuatan laporan dan tanpa didukung dokumen-dokumen yang terkait. Lalu laporan formal dibuat sesuai dengan aturan-aturan dan dokumen-dokumen yang jelas. Lalu yang kelima, berdasarkan maksudnya. Yang pertama itu laporan informatif. Laporan ini bersifat informatif, tidak melakukan analitis terhadap suatu fenomena. Lalu laporan rekomendasi. Laporan yang memberikan informasi sekaligus pendapat si penyusun berupa penilaian atau tindak lanjut dari penilaian terhadap suatu hal atas dasar pengamatan sekilas, bukan dari penelitian mendalam. Lalu laporan pertanggungjawaban. Laporan ini menyampaikan informasi kepada atasan mengenai pelaksanaan suatu program kerja tertentu. Lalu laporan analitis. Laporan ini selain memberikan informasi juga memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan analitis yang mendalam. Lalu laporan perkembangan. Laporan ini dibuat untuk menginformasikan perkembangan atau kemajuan suatu pelaksanaan kegiatan atau program atau perkembangan organisasi secara keseluruhan. Lalu laporan studi kelayakan. Laporan ini dibuat atas dasar adanya permasalahan khusus terhadap suatu program yang dijalankan dan diupayakan pemecahannya. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan untuk jenis-jenis laporan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.